Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Bayu Pratama, NIM saya 050433963. Saya dari UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Tugas 3 terdapat dua soal, yaitu melakukan praktikum transaksi dan juga melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan yaitu melakukan setiap tahapan praktikum yang mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Pada panduan praktikum basis data, panduan yang pertama yaitu melakukan transaksi menggunakan perintah commit. Nah, yang pertama saya sudah siapkan perintahnya ya. Yang pertama menggunakan perintah insert dan memasukkan pasien dengan ID pasien 6, nama pasien Tito, alamat pasien berada di Jalan Pakis Haji, dan jenis kelaminnya 1 atau laki-laki. Di sini saya sudah masuk ke database rumah sakit, kemudian masuk pada ke rutin. Nah, di sini ditambah, kemudian diketik transaksi 1, kemudian untuk parameter ini dihapus ya. Sisakan yaitu definition. Kemudian masukkan perintah yang pertama, tetapi perintah pada transaksi pertama ini tidak menggunakan commit. Saya coba dulu ya. Ini di go. Kemudian lakukan call pada SQL, yaitu call pada ini ya, pada rutin transaksi 1. Apakah bisa langsung masuk pada tabel pasien atau tidak, karena belum menggunakan perintah commit. Langsung saja ketikkan transaksi 1, kemudian format dan go. Nah, di sini terdapat contohnya ya, ini Tito sudah masuk, tetapi dicek di menu pasien belum ada, dikarenakan pada perintah yang pertama belum memasukkan perintah commit. Kemudian saya buat transaksi yang kedua dengan tambahan perintah commit. Masuk ke rutin, terus ditambah, kemudian masuk ke transaksi 2. Transaksi 2 parameter dihapus, kemudian masukkan perintah 2, yaitu menambahkan commit pada sisi perintahnya. Kemudian go. Nah, sudah masuk transaksi 2, lakukan panggilan pada transaksi 2 di SQL. Masukkan call, kemudian transaksi 2. Format, lalu go. Nah, di sini contohnya sudah masuk, karena terdapat perintah commit, otomatis pasien juga masuk pada tabel pasien. Maka prosedur yang dilakukan sudah berhasil. Lanjut, yaitu perintah yang kedua, yaitu perintah rollback, yaitu perintah yang ketiga kurang lebih seperti ini. Melakukan update pasien pada ID pasien nomor 3. ID pasien nomor 3 yaitu bernama Poppy. Di sini akan saya ubah bernama Danar, memasukkan perintah rollback. Saya copy, kemudian masuk ke database rumah sakit, rutin, masukkan pada transaksi 3. Transaksi 3 parameter dihapus, kemudian masukkan perintahnya. Di sini sudah terdapat transaksi 3 ya. Transaksi 3 sudah masuk. Kemudian melakukan pemanggilan, yaitu call pada perintah 3. Di sini saya masukkan call pada transaksi 3. Format, lalu go. Nah, di sini belum berubah karena perintahnya yaitu rollback. Nah, apabila ini berubah maka perintahnya gagal.
Karena perintah rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kemudian saya lanjut pada perintah yang keempat. Nah, perintah yang keempat ini melakukan insert tetapi di rollback dan melakukan update pada pasien nomor 3 bernama menjadi nama Septin. Nah, otomatis pada perintah yang keempat ini harusnya terdapat update pasien, namun pasien bernama Hanif ini tidak masuk pada tabel pasien. Saya copy perintah yang keempat, kemudian masuk ke database rumah sakit, routines, lalu tambah pada transaksi 4. Parameter dihapus, kemudian masukkan perintahnya. Lakukan panggilan. Lakukan call pada transaksi 4. Format lalu go. Nah, di sini saya cek di tabel pasien dan nama Septin telah berubah. Namun insert pasien yang bernama Hanif tidak masuk karena menggunakan perintah rollback, sedangkan nama pasien yang diubah menggunakan perintah omit. Maka perintah yang keempat telah berhasil dilakukan. Kemudian perintah yang kelima yaitu melakukan save point. Save point yaitu menambahkan. Nah, ini ditambah yaitu insert pasien bernama Hanif, bernama Tina, dan bernama Lutfi. Kemudian dimasukkan commit ya, perintah commit. Rollback save point 1, kemudian perintah commit. Di sini saya copy perintahnya, kemudian masuk ke routines, rumah sakit, routines, masuk ke transaksi kelima. Kemudian parameter dihapus, perintah dimasukkan, lalu go. Nah, sudah masuk, lanjut ke panggilan pada transaksi ke-5. Lanjut call transaksi 5. Format lalu go. Nah, di sini sudah terdapat tambahan ya, Hanif dan Lutfi. Tetapi Tina tidak masuk karena terdapat perintah rollback. Otomatis Tina tidak akan masuk karena perintah telah digagalkan. Nah, hasilnya apa? Hanif dan Lutfi sesuai dengan perintahnya. Hanif menggunakan save point dan Lutfi menggunakan commit. Di tabel pasien sudah masuk yaitu Hanif dan Lutfi. Perintah yang keempat yaitu melakukan perintah trigger. Trigger yaitu memicu perubahan basis data. Semisal terdapat transaksi, maka pada obat ini akan berkurang stoknya. Semisal terdapat transaksi pada pasien nomor 1 membutuhkan obat yaitu amoxilin 5 buah, maka otomatis ketika transaksi terjadi, stok pada obat otomatis berkurang. Saya coba dengan perintah yaitu trigger ya, perintah trigger. Di sini saya sudah masukkan obat dengan transaksi obat ya, maka perintah buat tabel saya skip. Selanjutnya yaitu melakukan perintah yang keempat yaitu menggunakan trigger. Di sini masuk ke transaksi obat, tabel transaksi obat, kemudian tambahkan trigger, masukkan trigger jual, kemudian timenya ini diganti ke after, masukkan perintah yaitu update obat set stock, ini di copy, masukkan, lalu go. Nah, setelah trigger dibuat, maka otomatis setiap ada transaksi obat, jumlah stok obat akan berkurang sesuai transaksi. Nah, ini belum ada transaksi, maka akan saya buat sebuah transaksi yaitu pasien Septin, ID obatnya yang kedua. Nah, sebelum masuk transaksinya saya cek stok obat dulu ya. Stok obatnya terdapat amikacin 10,
amoxilin 3, betadine 5. Saya coba masuk ke amikacin ini ya. Amikacin saya akan gunakan pada transaksi obat. Saya masukkan ID pasiennya yaitu pasien septin. Kemudian obatnya yang pertama jumlahnya yaitu 2. Lalu go, kemudian go. Nah, di sini sudah terdapat 2 transaksi yaitu menggunakan jumlahnya 2 dan 2, otomatis obatnya berkurang menjadi 6. Maka semua perintah transaksi telah berhasil dilakukan. Setelah melakukan praktikum transaksi, kemudian saya akan melanjutkan pada perintah yang kedua yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi, yaitu melakukan replikasi antara master dan slave. Di sini slave saya menggunakan Ubuntu pada VirtualBox. Langkah yang pertama saya akan melakukan konfigurasi pada master ya. Ini di Windows 10. Lakukan konfigurasi pada rumah sakit. Di sini yaitu melakukan replikasi ya. Pilih ignore all database dan melakukan replikasi. Ini di copy pada server ID, logbin, log error dan binlog. Di copy dan masuk pada sampai p MySQL, config, dan my ini. Kemudian scroll ke bawah hingga terdapat ini log error MySQL log ya. Kemudian enter, beri celah sedikit, kemudian paste ke sini. Kemudian setelah dipaste lakukan save dan restart MySQL. Close, stop, dan start. Tunggu beberapa saat karena melakukan restart. Setelah selesai restart, lakukan klik go di sini. Nah, di sini sudah terkonfigurasi sebagai master MySQL bin, position, dan binlog do db pada rumah sakit. Kemudian masuk ke user account. Di sini akan saya tambah, ini saya hapus dulu, remove. Di sini saya akan tambah user account yaitu sesuai IP pada Ubuntu. Di sini saya akan cek IP-nya terlebih dahulu pada Ubuntu. Saya menggunakan DHCP ya. Jadi Windows dan Ubuntu akan terhubung satu sama lain. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.164 dan 3. Kemudian beri username sesuai nama masing-masing, kemudian hostnya 192.168.164 dan 3. Beri password. Kemudian pada administrasi lakukan replication client dan slave. Kemudian setelah dua ini dicentang, lakukan go dan user account sudah masuk. Ini IP pada Ubuntu. Kemudian setelah melakukan user account tambahan, buat export ya, ini diekspor pada database rumah sakit. Melakukan export lalu go. Nah, ini akan dimasukkan pada komputer slave atau Ubuntu-nya. Ini masuk ke Ubuntu. Di sini sudah saya masukkan ya. Pada folder dokumen sudah terdapat rumah sakit.sql. Kemudian saya akan melakukan setting pada slave. Masuk ke Microsoft. Kemudian masuk ke localhost php myadmin. Di sini saya buat database rumah sakit ya, sama seperti yang di komputer master. Kemudian create, kemudian import data yang terdapat pada rumah sakit.sql. Kemudian go, tunggu hingga proses import selesai. Setelah selesai kita lihat, nah semua tabel sudah masuk pada komputer slave atau komputer client. Setelah selesai, lanjut
melakukan pembuatan ini ya, replikasinya, slash configuration-nya, masuk pada PHP MyAdmin, geser ke replication, kemudian masuk pada slash configuration-nya. Nah, di sini ada ID servernya, di sini saya copy dulu, kemudian masuk host. Host ini IP pada komputer master ya. Di sini IP-nya 192.164.4. Saya masukkan ke sini yaitu 192.164.168.164.4 sesuai pada komputer master. Kemudian go. Nah, setelah selesai masuk ke SAMPP-nya, kemudian dikonfigurasi, open konfigurasi file, lalu klik yes, tunggu hingga filenya terbuka ya. Setelah konfigurasi file konfigurasi terbuka, masuk pada halaman nomor 96 dan 97. Nah, di sini terdapat ID server ya. ID server ini dihapus tanda pagar, kemudian beri celah sedikit yaitu server ID yang tadi sudah di copy, kemudian ketik replikat to do db sama dengan rumah sakit, kemudian di save. Setelah di save masuk, lalu di close. Nah, di close, kemudian masuk ke terminal, kemudian ketik ya cd optical, kemudian lamp dan etc, kemudian sudo chmod a plus rwx dan my configuration, kemudian enter, masukkan password, kemudian setelah selesai save dan lakukan restart. Tadi di sini oke, kemudian restart, tunggu hingga running kembali. Nah, setelah running, di sini diklik go, kemudian terdapat connection to server is disabled. Please enable JFG allow arbitrary server. Di sini masuk ke terminal ya. Masuk ke terminal yaitu cd opt, kemudian lamp, lalu php myadmin. Masuk ke library. Nah, di sini masuk pada filenya ya, masuk pada file dan atur hak akses dulu di terminal. Atur hak akses dulu pada konfigurasi defaultnya, klik sudo, ketik sudo chmod a plus rwsx config default. Nah, lalu enter, masuk pada filenya, klik other location komputer, kemudian masuk ke lamp, masuk pada optical lamp, kemudian php myadmin, lalu library dan config default. Nah, ini dibuka, tunggu hingga terbuka, kemudian ubah CFG menjadi dari false menjadi true, kemudian save, lalu close. Setelah di close, lalu lanjut ke
sampai P-nya, di restart semua. Nah, setelah di restart, masuk pada bin. Di sini masuk pada bin. Di sini saya cek dulu untuk status masternya di localhost Windows 10 ya. Di rumah sakit, masuk ke replication, di phpMyAdmin, replication show master status untuk melihat file dan position ya. Kemudian masuk ke Ubuntu lagi, masuk pada cd, ketik cd optical lamp lalu bin, kemudian sudo / mysql lalu menu root lalu enter. Nah, di sini saya cek dulu ya slave-nya sudah berjalan atau belum. Ketik show status slave. Nah, jika error maka slave belum berhasil. Masukkan dulu change master ya, change master to, kemudian enter, master garis bawah host, kemudian sama dengan ketik 2 kali, masukkan IP pada komputer master ya, 192.168.164.4, kemudian koma, enter, master user sama dengan nama yang tadi yaitu Miko, kemudian master, maaf kurang koma, saya ulangi ya, change master to, kemudian master host, master user, koma, kemudian master password sama dengan petik Miko, kemudian koma, enter, master log file sama dengan petik 2, yaitu sesuai di sini ya, sesuai masternya mysql bin 000004. Diketik aja di sini yaitu mysql strip bin titik 000004, kemudian koma, lanjut master garis bawah log garis bawah post sama dengan sesuai di sini yaitu 2787 dan titik koma lalu enter. Nah, setelah selesai lanjut yaitu start slave titik koma enter. Setelah selesai lanjut pada menu replication-nya ya. Di sini saya cek localhost di replication. Nah, sini slave IO dan slave SQL sudah berjalan. Kemudian saya uji ya, di sini saya cek di database di rumah sakit. Pada obat akan saya tambah ya. Akan saya tambah obat di sini di rumah sakit. Di obat akan saya masukkan obat baru. Kode ID obatnya 5, kemudian kode obatnya A005, nama obatnya semisal Bodrek, kemudian harganya 5.000, stoknya 100, lalu go. Nah, di sini saya lanjut go. Akan saya cek di browser sudah masuk Bodrek ya. Di sini saya akan refresh, lalu saya cek. Nah, Bodrek sudah masuk, maka perintah replikasi telah berhasil, basis data terdistribusi telah berhasil. Saya coba sekali lagi yaitu masukkan perintah obat, ID obat 6, kode obat A006, kemudian nama obatnya semisal Panadol, harganya 5.000, stoknya ada 1.000. Saya klik go, lalu go, saya cek di sini
sudah masuk Panadol, dan di komputer Ubuntu masuk juga Panadol. Maka semua tugas telah berhasil dilakukan, yaitu perintah transaksi dan basis data terdistribusi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.